Pemirsa, dialog kembali kami lanjutkan. Mbak Erlinda, dari kemudian melihat data bagaimana meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak, ini sebetulnya jika memang kita ingin memutus mata rantai seperti itu, kira-kira terobosan seperti apa sih yang harus dilakukan? Apakah, karena saat ini kan yang sedang berpolemik bagaimana cara menghukum yang tepat, seperti hukuman seperti apa yang kemudian bisa memberikan efek jera. Mungkin Mbak Erlinda dengan melihat kasus-kasus yang ada, pelaku seperti apa, kondisi korban seperti apa, ini seharusnya terobosan seperti apa sih yang harus dilakukan? Ya, itu pertanyaan yang sangat ditunggu sama semua orang. Seperti apa sih jawabannya ya dari kita semua? Yang pasti saat ini kita dalam suatu emergency yang luar biasa, karena yang terblow up saja sudah yang sangat sadis, apalagi yang belum terblow up, ya kan? Nah, ada dua hal yang harus seiring sejalan, itu mau tidak mau, suka tidak suka kita lakukan. Mungkin agak sedikit kejam, tapi itu yang harus dilakukan. Mengapa? Contoh saja yang ada di Rejang Lebong, atau Rejang Lebong ini adalah potret dari keseluruhan pulau-pulau kita, karena di situ ada demografi yang ada hutannya dan sebagainya, dan foto profil pelaku kejahatan di daerah-daerah yang seperti itu adalah sangat kejam, mereka yang agresif dan sebagainya. Otomatis dan mungkin kita lihat kemarin Mapolsek diserang oleh orang yang tidak bertanggung jawab, Mapolres juga dibakar, semacam itu kan suatu tindakan yang sangat brutal. Ya, belum lagi kejahatan yang perkosa dan bunuh rame-rame. Artinya apa? Harus ada ketegasan dalam penghukuman. Karena pada saat kita katakan tidak ada toleransi bagi siapapun yang melakukan tindakan kejahatan yang brutal dan sadis, orang lain yang akan melakukan, mau coba-coba atau terbiasa, mohon maaf ya, saya katakan terbiasa. Karena perilaku jahat itu karena udah kebiasaan. Gitu. Berarti pada faktanya sebenarnya toleransi kita masih sangat besar. Betul, permisivitas kita sangat tinggi. Mohon maaf, fakta di Rejang Lebong itu, Pak Kapolres tadi sudah mengatakan ya beberapa waktu yang lalu, pada saat misalnya anak merengek ini, saya pengen punya TV flat, saya ingin punya sepeda motor berwarna merah misalnya. Oke, 2-3 hari itu semua ada. Tapi dari hasil apa? Merampok maupun membegal. Nah, hal yang semacam ini dibiarkan ataupun misalnya hanya diberikan hukuman yang biasa saja, tidak akan pernah memberikan efek jera dan tidak membuat orang menjadi takut. Tapi sebenarnya kita punya undang-undang perlindungan terhadap anak dan juga perempuan, tapi nyatanya ternyata undang-undang seperti itu saja tidak bisa memberikan perlindungan yang cukup bagi anak dan perempuan. Bagaimana itu cukup? Sebenarnya pada saat mengimplementasikannya dengan berani dan dengan tegas, itu sangat cukup sekali kalau menurut kami ya. Kenapa? Karena maksimal 15 tahun itu juga lama loh, gitu kan. Tapi di awal saja, di bagian misalnya aparat kepolisian, tidak mudah untuk mengungkap kasus kejahatan seksual maupun kejahatan pelecehan seksual seperti itu. Contoh kasus di Manado sampai hari ini tidak dikatakan itu adalah kejahatan seksual, ya. Terjadinya pemerkosaan juga belum bisa dibuktikan. Ini tadi, jadi harus ada terobosan hukum yang benar-benar kita bisa membantu sahabat kita, ya, karena tanpa adanya polisi juga kita nggak akan berdaya apapun. Itu alasannya kemudian artinya tidak bisa dikategorikan seperti itu karena sudah berlangsung cukup lama, artinya setahu saya itu Januari ya, Mbak Erlinda. Artinya apakah kemudian siapapun yang menjadi korban harus segera melaporkannya? Itu yang kemudian perlu di-trigger oleh para... Tidak bisa. Kita harus juga paham bahwa psikologi seorang korban itu tidak mudah seperti kita yang saat ini kita tidak terkena masalah apapun. Artinya bagaimana membuktikan kalau dengan dalih para polisi seperti itu? Oleh karena itu kita harus mendorong dari Mahkamah Agung, dari pimpinan tertinggi dari kepolisian, apalagi Pak Jokowi sudah mengatakan kemarin, kejahatan seksual yang ada di Indonesia, terutama kejahatan terhadap anak, itu sudah menjadi extraordinary crime. Ini merupakan terobosan cara pandang ya, karena selama ini disebut biasa seperti itu. Iya, otomatis kalau sudah ordinary crime, otomatis harus ada penanganan yang luar biasa. Nah, penanganan yang luar biasa harus dengan tadi yang saya bilang terobosan-terobosan yang tidak biasa dilakukan. Sebenarnya pernah dilakukan tapi tidak sering. Contoh misalnya, kalau kita melihat itu udah dicuci misalnya ya, atau itu sudah lama, otomatis kan alat bukti sesuai dengan KUHP kan susah untuk diungkap. Tapi kan kenapa tidak kita beri terobosan? Di situ kan ada yang namanya visum psikiatrum, yang namanya trauma itu tidak bisa diabaikan dan ada pendampingan psikologi. Oke, gitu kan. Kita tahan dulu Mbak Erlinda. Kita akan sapa pemirsa Berita 1 bernama Ibu Rani di Jakarta. Ibu Rani, selamat siang.
Selamat siang Bu Rani, apa ada pandangan yang ingin disampaikan? Iya, sayang sekali terputus ya. Saya ke Mbak Fitri dulu mungkin ya. Mbak Fitri, dengan kondisi saat ini, mungkin 2 kasus yang terakhir korbannya itu meninggal ya. Nah, tapi kalau kita berkaca pada kasus yang di Manado, di Bolang Mongondo misalnya, itu kan korbannya masih hidup dan akhirnya baru memberanikan untuk melaporkan itu pada saat sekarang, padahal kejadiannya itu beberapa bulan yang lalu, bulan Januari kalau nggak salah. Nah, itu secara psikologi bagaimana sih kondisi korban saat ini? Apakah memang semua korban kekerasan seksual ataupun juga pemerkosaan yang masih hidup akan menjadi satu manusia yang dengan betul karakter yang sama, artinya dengan terganggunya kejiwaan mereka, ataukah ada juga yang sebenarnya bisa merecovery dirinya dengan bantuan pihak-pihak tertentu mungkin? Iya, jangankan berbelas-belas ya yang memperkosa gitu ya, satu saja itu sudah sangat berat ya, beban psikisnya ya kan. Mereka kaget, mereka merasa tidak berharga, tercabik-cabik ya harga dirinya, malunya luar biasa gitu ya, pagi sampai belasan ya, 14, 15 gitu kan. Nah, jadi kita bisa sangat paham kalau kemudian ini masuk pada boleh dibilang trauma yang sangat berat, bahkan bisa masuk kepada gangguan jiwa. Gangguan jiwa. Iya, kalau sudah demikian maka betul-betul perlu ada terapi yang sangat intensif ya. Kalau memang ini akan kita bantu untuk di recovery mentalnya. Seperti apa sih sebenarnya proses recovery yang harusnya dijalani oleh mereka yang menjadi korban kekerasan seksual, khususnya yang ekstrim mungkin ya? Iya, kalau ekstrim memang ini sudah harus multi terapi, yang salah satunya adalah hipnoterapi ya, untuk masa lalunya betul-betul dibantu agar lebih tanda kutip bersih ya, walaupun bersih sekali agak sulit karena hipnoterapi juga sifatnya impermanen atau tidak permanen sebenarnya. Kemudian juga pendekatan agama ya, religi, budaya setempat gitu ya, pendampingan dari orang-orang terdekat terutama orang tua. Artinya gitu. Selain kemudian bagaimana memikirkan hukuman yang pantas bagi pelaku, ini rehabilitasi terapi bagi korban juga harus dinomorsatukan, jadi prioritas seperti itu. Betul. Jadi pernyataan Pak Jokowi bahwa ini adalah extraordinary crime, saya pikir bukan hanya ditujukan kepada penegak hukum ya, kepolisian, jaksa, hakim, kan begitu kemarin beliau bilang. Tapi saya merasa bahwa ini sebenarnya semua pihak harus dilekatkan di kepalanya bahwa ini semua adalah extraordinary gitu. Mulai dari media kita ya, kemudian pengontrolan tadi situs-situs porno gitu ya, kemudian tadi ekonomi kita terutama ya. Ini mohon maaf pernyataan ini saya senang sekali dari Presiden, tapi tentunya kita berharap para ekonom kita ya itu juga memikirkan bagaimana nasib rakyat yang di grassroots, di daerah-daerah, karena kan tadi data dari KPAI ya Mbak Rinda itu banyak di katakanlah ekonomi menengah ke bawah ya, walaupun ekonomi bukan satu-satunya faktor. Tapi ini saya lihat memang tidak terpisah gitu. Artinya proses recovery sekarang ini belum optimal gitu. Proses recovery masih sangat minim ya. Kita jarang mendengar itu dibicarakan gitu, kebanyakan dari sisi hukum saja. Kemudian juga bagaimana pemerintah setempat gitu ya menjaga kampungnya, menjaga wilayahnya gitu. Jadi komprehensif, saya berharap begitu. Ini komprehensif seperti itu ya. Itu tadi kan kita membahas mengenai recovery dari segi korban. Ini untuk pelaku sendiri. Kita lihat bagaimana 7 pelaku yang ada dalam kasus YY ini kan di bawah umur. Maksimal hukumannya adalah hanya 10 tahun penjara. Artinya pada saat dia keluar, umur dia masih di usianya yang produktif, 27. Kemungkinan dia melakukan kesalahan yang sama ini masih cukup besar. Artinya caranya bagaimana agar tidak hanya kemudian hukuman badan saja, tapi perilaku ataupun self control dia juga diperbaiki sehingga tidak melakukan kejahatan yang sama. Ada efek jerah juga mungkin ya, seperti itu. Betul. Jadi tentu pertama sekali orang tuanya perlu kita edukasi. Tapi bukan hanya orang tua si korban, karena ini kan kolektif ya. Tadi kalau kita lihat ini bisa belasan jumlahnya, maka ini adalah kejahatan kolektif sebenarnya. Tapi apakah mereka sendiri yang bersalah gitu? Menurut saya tidak. Semuanya harus menanggung peristiwa yang menyedihkan ini gitu ya. Kita edukasi masyarakatnya gitu, kampung-kampungnya itu. Karena kalau dia balik, dia masih ketemu teman-teman yang lama gitu, walaupun misalnya orang tuanya udah pinter nih, katakan orang tuanya kita edukasi. Tapi kan hanya satu orang, sementara lingkungan itu sangat begitu besar pengaruhnya pada perilaku seseorang gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini jadi inspirasi buat bupati kita, wali kota kita ya, gubernur juga,
bagaimana ada regulasi-regulasi di daerah setempat ya, dari DPRD-nya terutama, itu tentang bagaimana supaya misalnya menegakkan, misalnya tentang ada di satu kota ini tentang bagaimana menertibkan pola menonton TV misalnya, kemudian jam belajar, kemudian juga seperti tanda kutip jam malam ya, walaupun bukan jam malam yang sangat mencekam ya, tapi bahwa jam-jam segini sudah tidak bisa lagi. Kemudian di tempat-tempat sepi misalnya itu seperti apa menyikapinya. Padahal gitu sebenarnya itu sesuatu yang sudah kita harus sadari begitu ya, harus ada solusi untuk itu. Kita lanjutkan perbincangan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Livestock, kami akan kembali usai jeda.